masalah naik mimbar. Naik mimbar. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini adalah hasan. Beliau menyampaikan ujangan-ujangan kepada para sahabat. Maka dirasakan oleh para sahabat pada waktu itu seakan-akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan ujangan yang terakhir. Akhirnya di antara para sahabat ada yang meneteskan air mata. Hatinya bergemuruh. Setiap dada-dada para sahabat bergemuruh. Zaraqat uyunuhum wa wajilat qulubuhum. Kemudian ada sahabat yang berani bangkit dari tempat duduknya dan menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seakan-akan apa yang kau sampaikan barusan merupakan penyampaian yang terakhir. Oleh karena itu wasiati kami. Berilah nasihat dan wasiatilah kami." Setelah mendengar dari sahabat tadi, Rasulullah SAW langsung menyampaikan, "Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah." Wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama kalau khotib Jumat juga menyampaikan usikum bitaqwallah, maka kami pada kesempatan kali ini untuk memulai dari acara pranikah ini, usikum bitaqwallah. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Ketakwaan akan menjadikan kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat sekalian. Coba kita runtut satu persatu. Kebahagiaan di dunia terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin bertanya, tapi kayaknya kalau di tempat ini nggak ada yang punya masalah. Punya masalah nggak para ikhwan dan akhwat? Oh, banyak masalah, terutama masalah yang satu ini yang akan kita bahas. Ya, kayaknya itu masalah yang sangat luar biasa. Sampai memang sekarang ini sudah ramai permasalahan-permasalahan pernikahan itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan, wah, muda-mudi semuanya kumpul. Ya, tidak hanya dalam masalah Islam, tapi masalah umum. Saya yakin semuanya punya masalah. Masalah itu yang besar, yang kecil. Kita mau semuanya masalah itu bisa terselesaikan dengan mudah? Mau pasti. Ada satu syarat, ikhwan akhwat sekalian, agar masalah kita mudah. Apa syarat itu? Takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah akan menjadikan segala urusan yang berat maupun yang kecil, yang besar maupun yang ringan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat takwa. Itu di dunia. Yang kedua, saya gak mau ke akhwat, ke ikhwan aja cukup. Ikhwan, siapa di antara kita yang mau dikasih uang 1 juta? Kalau enggak 1 miliar, kalau enggak 1 triliun, saya yakin semuanya akan menjawab saya. Kita semuanya menginginkan yang namanya harta. Harta dunia. Dan Allah telah menjanjikan harta itu akan datang kepada kita dengan syarat takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ikhwan maupun akhwat sekalian, perlu kita ketahui, harta tidak saja bentuknya mal, tetapi harta juga bagi seorang akhwat merupakan harta baginya seorang ikhwan. Pun juga seorang ikhwan akan menjadikan hartanya bagi dirinya seorang akhwat.
Seorang laki-laki, dia akan mencari harta yang berupa wanita. Seorang wanita pun juga akan mencari harta yang bentuknya laki-laki. Harta itu akan kita dapatkan dengan mudah dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan syarat bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Suatu hari kita semuanya itu akan banyak sekali pertentangan, permusuhan, gontok-gontokan antara satu dengan yang lainnya, berbagai perpecahan terjadi di mana-mana. Itu semuanya bisa diatasi illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang tidak akan muncul di dalam hatinya sifat dengki, sifat perbedaan, sifat permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengawali dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kebahagiaan di akhirat silahkan cari sendiri. Ikhwan akhwat azani Allah wa iyyakum. Di dalam makalah ini kita beri judul langkah nyata menuju pernikahan. Langkah nyata menuju walimah. Langkah-langkah nyata yang kami sengaja membuat kata ini agar betul-betul difahami dan langsung nanti bisa dipraktekkan. Syukur-syukur seminggu setelah kejadian ini. Amin. Allahu Akbar. Seminggu setelah acara ini Nikah masal. ada SMS dari Amir Lajnah Ustaz Hasanuddin. Insya Allah ikhwan akhwat Pekalongan nikah masal. Dari Brebes yang katanya sekarang paling banyak, semua berbondong-bondong ke masjid Pekalongan nikah masal. Amin ya rabbal alamin. Langkah nyata menuju walimah. Silakan. Pembahasan yang insya Allah akan kita lalui pada pagi hari ini ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, menikah versus pacar. Kemudian motivasi dan niat menikah. Lantas hukum pernikahan. Kemudian bekal pernikahan, kriteria pasangan dan pencariannya. Selanjutnya proses ta'aruf, khitbah, mahar dan walimah. Itu tujuan akhir dari acara ini. Ya, makanya langkah nyata menuju walimah. Nah, sekarang menikah lawan pacaran. Apa saja sih yang berkenaan dengan pacaran yang sering terjadi itu? Ada apa sih dengan pacaran kok? Kayaknya orang-orang banyak sekarang pun di mana-mana, muda-mudi, baik yang sedikit kecil maupun yang sedikit besar, maksudnya gitu, tua, bahkan yang tua pun juga masih pacaran. Luar biasa. Luar biasa. Ini tadi Wali sudah menyampaikan, program Yahudi itu luar biasa. Dan 24 protokol of Zion, di antara ingin menghancurkan umat Islam adalah mereka sengaja menyebarkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik, jelita luar biasa. Apa? Untuk membius setiap pikiran-pikiran kaum muslimin yang ada di dunia ini. Itu sekarang terjadi. Dan di antaranya adalah televisi. Bayangkan, dari SD sekarang, dulu SMA pacaran diperlihatkan, nambah lagi ke SMP, sekarang ke SD itu sudah diperlihatkan bagaimana pacaran. Tidak hanya itu, yang sudah menikah pun juga ada istri orang diambil orang lain, suami orang digoda lagi sama perempuan lain dan lain sebagainya, sampai akhirnya perceraian terjadi di mana-mana. Ada apa sih dengan pacaran? Padahal yang pertama,
boros waktu dan biaya, bener nggak? Bayangkan naik motor sengaja minta merengek-rengek terhadap orang tua, bapak saya mau minta motor. Wah, itu luar biasa. Bapaknya pusing, bingung, stres mikirin anaknya. Padahal untuk apa? Boncengan. Biaya jelas. Bensin naik. Habis itu pulsa. SMS-an ikhwan akhwat sekalian. Teng. Awalnya sih katanya alasannya apa coba? Alasannya silaturahmi. Pengalaman ya. Kalau yang bisa bahasa Arab, tapi kayak bahal. Iya. Kata ikhwannya, kata akhwatnya, di khair, alhamdulillah. Kemudian bagaimana? Kabar keluarganya? Oh, alhamdulillah. Kabar keluarga di sana. Terus sampai akhirnya Ilu. enggak langsung. Kira-kira waktu enggak? Atau jangan dulu gitu ke situ. Kira-kira apa sih yang disenangi oleh seorang akhwat? Ikhwan juga sama. Lah, kenapa seorang ikhwan kira-kira apa yang disukai? Kira-kira apa saja? Sampai akhirnya terjadi pertemuan, dibawa ke sana kemari dan lain sebagainya. Boros waktu dan biaya. Yang kedua, bepergian dan berduaan dengan non mahram. Jelas non mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, itu namanya muhrim. Kalau mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, bukan mahram makanya. Jelas bepergian dengan non mahram dan itu haram. Jelas haram. Selanjutnya berhias dan mempercantik diri. Wah. Di rumah apalagi yang akhwat biasanya katanya sih katanya. Wah, kayaknya kalau nggak sejam itu luar biasa. Yang ikhwan juga sama. Wah, masya Allah ya. Yang jelas itulah. Angan-angan dan zina hati, jelas angan-angan. Setelah anda semuanya wa ikhwan mendapatkan kata-kata yang begitu membius dari seorang akhwat, maka itu akan menjadi angan-angan anda semuanya. Tidur tidak bisa nyenyak, makan ingat sedia, lagi mandi ingat juga, lagi pakai motor ini dia ya. Pokoknya bahasa sekarang galau udah. Lagi galau udah. Masya Allah, angan-angan, banyak angan-angan muncul. Kata ikhwannya, nih, seandainya si dia itu ada di sisiku, maka niscaya akan aku berikan sesuatu yang dia inginkan. Akan aku begini, akan aku itu dan lain sebagainya. Ustaz, malu. Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Sampai bilang, mohon maaf Ustaz. Terbius dan Memang nggak apa-apa yang tugas. Mir, ente di sini Mir. Memantau. Seandainya si dia ada di sisi, maka aku akan memberikan kata-kata yang begitu indah baginya. Akan aku kasihkan sesuatu yang dia inginkan. Akan aku penuhi segala sesuatu yang dia harapkan. Semua harapan akan aku penuhi asalkan dia ada di sisi. Begitupun juga sama seorang akhwat, apalagi lebih-lebih ikhwan akhwat sekalian, bahwa pikiran harapan seorang akhwat itu lebih besar daripada seorang ikhwan. Meskipun secara nyatanya kedua-duanya sangat mengharapkan, tapi seorang akhwat itu luar biasa. Ya, angan-angan dan zina hati jelas, rugi. Makanya kalau masih membujang itu rugi. ini kanan. Ran, tahanan Ran. Tuh, Tony. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Halo nih bulan. Tengok. Halo nih po. Mas. Kalah. Daerah lama. Bikin balik sekarang itu tata hasilnya balik balik. Masa? Kamu dari aku mungkin. Mbak, amal lagi lama jadi selamat datang. Aku jajan. Oh iya, ini nyonya titik kata. Awas nih. Mau. Yang gini. Kiri. Par. Iya. Nah, sebentar ngarep. Yes, legend asli. Oh, sing desain terus sing buri sih. Oh iya, pengen seneng oh.
Ini arepnya ya, Mas. Tengah di center. Sanggup banget. Gaprak, Om. Wes. Heh? Kayak